mungkin setahun 2 tahun kali ya. Lu mau punya podcast mikirnya sampai setahun lebih. Wow. The journey of parenting, perjalanan parenting menjadi orang tua, bahkan sebelum lu menjadi orang tua. Yes. Itu yang pertama klik di gue. Gila, idenya nih unik banget gitu loh. Kalau misalnya nih lo bisa putar balik waktu, apa sih yang lo harapkan someone would have told you before being a parent? Ulang. Gimana? Hey, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Salah satu misi dari Suarane Podcast, selain sharing tips soal podcasting, adalah juga ngenalin podcast-podcast baru yang menurut subjektivitas gue bagus dan perlu lo dengerin. Terlebih juga, gue paling seneng nyari podcast-podcast baru yang lagi-lagi menurut subjektivitas gue tema dan kontennya bagus dan punya potensi untuk jadi podcast yang keren. Nah, salah satunya akan gue kenalin ke lo di episode kali ini yang sampai saat gue ajak hostnya untuk ngobrol tanggal 9 Mei 2020 yang lalu, baru ada 3 episode. Tapi dari episode pertamanya aja, episode perkenalan aja, gue udah suka dengerinnya. Nah, podcast yang mau gue kenalin ke lo kali ini, temanya adalah soal parenting. Ya, podcast parenting udah banyak emang, banyak banget. Tapi, buat gue, ini podcast parenting with a twist. Dan justru twist itu yang langsung menarik perhatian gue, karena dia ngajak pendengarnya untuk memulai perjalanan menjadi orang tua, menjadi parent, bahkan sejak dari kita belum menjadi orang tua. Maksudnya apa? Dengerin. Oh ya, episode Suarane Podcast kali ini juga didukung oleh Toko Buku H, toko buku yang jualan buku berkonteks Kalimantan Barat. Detak Pustaka, jasa layout buku termurah di Indonesia, coy. Kopi Jinjingers, kopi yang gampang dinikmati, gampang dijinjing. Bernard Banjarnahor Tax Consultant, Your Tax Solutions. Dan Kumpul Bocah yang lagi bikin pelatihan reporter cilik dan kelas menulis anak. Nah, siapa saja mereka yang barusan gue sebutin tadi, nanti akan gue ceritain di sela-sela gue ngobrol dengan Ines Natalia, host podcast Start Here to Connect, yang akan gue kenalin kali ini. Let's go! Kita akan ke Kuala Lumpur untuk bertemu dengan teman gue, Ines. Ines, apa kabar? Halo, Mas Rani. Ines, lu orang Indonesia apa orang Malaysia sih, Ines? Itu logatnya Indonesia banget. Orang Indonesia, Pak. Asli tulen. Di KL ya? Iya, betul. Di Kuala Lumpur udah 2,5 tahun. Cakap Malaysianya udah macam mana? Kagak bisa boro-boro. Tak boleh. Tak boleh, pusing. Kalau ngomong di sini pusing kan berarti muter kan ya? Muter. Kalau di taksi suruh muter, mereka bilangnya pusing kan? Pusing. Terus lah guanya bingung kenapa jadi pusing, Pak. Jadi akhirnya udah ngomong bahasa Inggris aja deh, yang gampang lah. Anyway, okay. If you don't mind me asking, background kerjaan lo di sana apa sih? Ini biasanya gue tanyakan ke teman-teman podcaster yang gue hadirkan di sini karena mungkin bisa membantu memahami background dan juga nanti kalau kita ngobrol soal podcastnya, Ines. Oke, jadi profilnya sekarang sebenarnya ada 2 nih, yang mainnya berdasarkan passion sendiri, berarti sebenarnya kayak side project tapi diseriusin banget. Mainnya ini sebagai parent coach, jadi coach buat para orang tua, menggunakan metodenya namanya conscious parenting. Tapi gue juga ada full time job yang macam 9 to 5 gitulah. Kalau full time jobnya sebagai learning experience designer, jadi kerjaannya itu merancang kurikulum buat online courses yang temanya di personal development gitu. Wow, that sounds so interesting and makes my job sounds dull gitu.
Apa deh, bukannya ini suaranya udah, apa namanya, pendengarnya udah jutaan. Wih, masih jauh jalan ke situ. Tapi buat gue sih podcast itu yang terpenting adalah kita banyak connect dengan orang baru, dengan teman gitu ya, dan bisa menyampaikan sesuatu. Anyway, kita langsung ke podcastnya. Jadi, gue kenal Ines ketika pada suatu hari dia bilang, gue mau bikin podcast, tapi gimana caranya segala macam. Terus akhirnya kita ngobrol lah, lama-kelamaan kita ngobrol. Dan ketika podcastnya akhirnya keluar, gue speechless terus terang, karena topiknya keren banget. Keren banget Ines. So, buat teman-teman yang lagi dengerin, kita cerita dulu deh. Nama podcastnya apa? Namanya itu Start Here to Connect. Start Here to Connect. Oke. Yes. Itu ada di Spotify ya pastinya ya, atau di channel yang lain. Iya, ada di Apple Podcast juga, ada di Spotify, terus di Anchor. Ya, correct me if I'm wrong, tapi ini ngobrolin soal parenting ya. Nanti detailnya kita obrolin nanti, tapi ini kurang lebih soal parenting ya. Betul. Oke. Jadi gini Ines, gue mau save yang soal temanya itu belakangan, karena buat gue ini menarik untuk dibahas. Tapi kita akan mulai dari tahap ketika lu sedang berpikir untuk punya podcast. Ya, tiap orang tuh punya proses sendiri lah. Dia melalui proses sendiri untuk melahirkan podcastnya. Lah, kalau lu sendiri apa sih sampai tiba di titik lu consider I have to own a podcast atau I have to start a podcast gitu? Jadi prosesnya kalau dari consider sampai akhirnya meluncur sampai brojol gitu ya. Ini prosesnya sebenarnya lumayan lama, mungkin 1-2 tahun kali ya. Lu mau punya podcast mikirnya sampai setahun lebih? Wow, okay. That's serious. Enggak, kelamaan mikir biasa, procrastinator kan. Biasa ini, apa namanya, jiwa perfeksionis racunnya biasanya tuh menjadikan menunda-nunda dan akhirnya nggak jadi-jadi. Biasanya, jadi sebenarnya pemicu utamanya sih intinya mau main yang berfaedah gitu sambil belajar kan. Okay. Dan kebetulan dulu sempat tinggal di Bali, terus sempat di radio juga selama beberapa bulan. Jadi kayak seru bermain dengan project baru yang menggunakan suara. Dari dulu tuh selalu tertarik banget di situ. Dulu sempat mikir apa mau dubbing, tapi dubbing apaan? Apa kerja di bioskop di mall yang halo para penonton silakan masuk ini gitu kan? Pintu teater 1 gitu ya. Teater satu-satunya. Jadi emang pengen banget yang bermain di project-project baru yang bisa berkreasi juga tapi menggunakan suara. Intinya di situ. Oh, jadi kata kuncinya suara. Betul. Oke. Sembari mengolah skill juga, skill berkomunikasi, skill ngobrol, dan juga merasa bahwa sepertinya terkadang ketika otak penuh, rasanya perlu dituangkan ke dalam sesuatu gitu. Mau nggak ada yang dengerin juga nggak apa-apa, tapi pokoknya dituangkan ke sesuatu gitu. Rasanya pengen seperti itu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya antara pemicu bikin podcast dan pemicu untuk memutuskan tema podcastnya sendiri itu beda banget. Dan jadi pemicu untuk membuat podcast sih intinya di situ sih, kayak mau main sambil belajar tapi mau yang berfaedah, yang kalau kebetulan ada yang ngedengerin semoga berguna. Nah gitu intinya. Kalau ada yang dengerin bonus. Niat awalnya gitu. Kemudian ketika episode pertamanya keluar, gue bilang ini serius ini Ines dengan podcastnya. So start here to connect, ya kan ya. Idenya tentang parenting, baru kita nyentuh ke soal parentingnya nih. Tetapi kemudian dari judulnya dulu lah, Start Here to Connect. Gua merasa bahwa lu perlu waktu yang lama dan bersemedi yang cukup lama untuk dapat judulnya ini. Atau gimana? Lumayan sih sejujurnya, benar-benar. Karena prosesnya lumayan panjang sih memang. Jadi ketika emang lagi nyari-nyari keyword gitu kan, lagi coba iseng-iseng lihat di Spotify gitu kan, coba lihat parenting podcast. Biasanya parenting podcast pasti ada kata kuncinya parenting gitu kan. Yep. Tapi ketika gue coba nih dengerin parenting podcast yang kebanyakan, rasanya tuh kontennya tidak menyentuh bagian dari parenting journey yang mau gue bahas. Oke. Dan ketika gue akhirnya tadi bersemedi dan segala macam, gue memahami kenapa sih si topik parenting ini penting banget buat gue. Itu adalah di bagian bukan masalah gimana cara mengganti popok atau gimana caranya ketika
bukan ya gitu. Jadi bukan cara bagaimana membuat mainan bayi, misalnya bukan yang seperti itu, tapi yang gue tertarik banget itu adalah koneksi sakral, hubungan sakral antara orang tua dan anak. Itu yang menurut gue sangat-sangat buat gue itu adalah hubungan yang sangat-sangat penting, hubungan yang sangat sakral, hubungan yang sangat itu hubungan kasih sayang dan cinta yang luar biasa yang mungkin lumayan menjadi tertinggi gitu ya di kehidupan kita di bumi ini. Wah, jadi ngomongnya serius ini. Yes, sedap. Oke, jadi gue dan juga satu lagi karena ujung-ujungnya ini si parenting podcastnya gue nggak mau cuman didengarkan oleh orang-orang yang sudah menjadi orang tua. Gue pengen sebenarnya si podcast ini justru didengarkan oleh orang-orang yang kepikiran mau menjadi orang tua tapi belum menjadi orang tua. Nah, gitu. Jadi akhirnya gue nggak dikasih nama parenting nih di nama podcastnya gitu. Terus kenapa jadi Start Here to Connect? Gue pikir pertama kali gue lihat nih kayaknya podcast gaming. Tapi justru itu membuat orang jadi tertarik karena kalau lihat di artwork lo ya, judulnya Start Here to Connect, tapi kenapa gambarnya baju bayi gitu kan? Ya di situ tujuannya sebenarnya biar bikin orang agak penasaran dikit kan. Jadi emang gambarnya emang baju bayi, terus ada gambar hatinya gitu. Jadi memang itu intinya semuanya dimulai dari si hatinya itu kan, si hati manusia itu, mau hati di bayinya atau di orang tuanya atau nanti ujung-ujungnya gini deh, di conscious parenting kita juga ngomongin ada yang namanya inner child. Nah itu beda lagi konsepnya, tetapi intinya jadi memang ada maknanya sendiri si artworknya itu, walaupun kesannya sangat-sangat simple, kayak gue cuma bikin pakai Canva yang gratisan, tapi ujung-ujungnya jadi memang itu merepresentasikan sesuatu yang emang mau gue obrolin gitu. Oke, obrolan dengan Ines Natalia kita break sebentar. Ada beberapa informasi dari teman-teman Suarane Podcast dan juga Kepo Buku Podcast yang ingin mempromosikan produk-produk atau bisnisnya. Yang pertama ada teman-teman dari Toko Buku H. Jadi Toko Buku H ini adalah toko buku yang menjual buku-buku berkonteks Kalimantan Barat dan juga beberapa buku-buku pilihan. Toko Buku H ini digagas oleh dua orang kawan karib yaitu Hera Yulita dan Anissa Januarsi. Toko buku ini beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Palestin Indah Permai, Pontianak. Jadi lo yang lagi dengerin ini dari Pontianak, silakan main ke situ. Tapi juga yang nggak ada di Pontianak, jangan khawatir, Toko Buku H juga memasarkan buku-bukunya melalui media sosial dengan memanfaatkan kanal Instagram dengan akun @tokobukuh, Toko Buku HA. Nah, lo yang tertarik, kontak aja sekali lagi ke Instagram Toko Buku H, Toko Buku HA, Toko Buku H, atau email ke kontakruangh@gmail.com, kontakruangh@gmail.com, atau 0853 4501 5634, itu nomornya Hera, 0853 4501 5634, atau 0821 5555 8569, itu nomornya Anissa, 0821 5555 8569. Itu pesan dari Toko Buku H. Terus ada kawan-kawan dari Detak Pustaka yang juga mau mempromosikan jasanya. Mereka ini bergerak di bidang layout buku dan juga desain cover. Layout buku itu adalah hal yang sekilas sebagai pembaca kita melihatnya gampang gitu ya, padahal itu sangat rumit karena itu memerlukan keahlian tersendiri. Dan lo yang memang lagi pengen nulis buku atau ada rencana menulis buku, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa dari teman-teman dari Detak Pustaka ini karena mereka adalah jasa layout buku termurah di Indonesia, begitu mereka bilang. Buktikan sendiri nanti ya. Dan Detak Buku ini juga nggak main-main karena selain memberikan pelayanan terbaik untuk customer, dan itu dibuktikan dengan paling tidak ada lebih dari 5 perusahaan penerbitan yang telah bekerja sama dengan Detak Pustaka, mulai dari yang level independen sampai ke level-level perusahaan. Kalau mau tanya-tanya dulu, silakan hubungi langsung Detak Pustaka di 0838 4852 7479. Sekali lagi 0838 4852 7479, atau email ke cs@detakpustaka.web.id, cs@detakpustaka.web.id. Detak Pustaka, jasa layout buku termurah di Indonesia. Mantap. Dan satu informasi terakhir sebelum kita kembali ke Ines, yaitu buat lo yang penggemar kopi. Gue punya temen yang punya bisnis kopi namanya Kopi Jinjingers. Ini dia nih.
Jadi sekarang ini kan kita lebih banyak tinggal di rumah ya, work from home, social distancing, PSBB, bla 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 dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang menghambat kalau kita lagi kehabisan stok kopi. Tapi tenang, ada Kopi Ginjingers yang siap memenuhi kebutuhan kafein lo. Kopi Ginjingers ini menjual kopi Arabica dari berbagai daerah di area plus 62. Line up Kopi Ginjinger ini ada Aceh Gayo, Gayo Takengon Red, Gayo Wine, Kintamani, Catur Red, Flores Bajawa Red, Madeling Red, Papua Wamena, Sidikalang, Malabar, dan Malino. Dan kalaupun lu nggak suka kopi single origin, santuy sob, santuy. Kopi Ginjinger punya duo house blend andalan. Yang pertama itu ada house blend yang namanya Serotonin yang diracik dari 100% Robusta. Blend Serotonin ini strong gila men, strong banget, siap menemani buat begadang. Terus ada house blend lain yaitu Relaxin namanya. Ini cocok untuk lo yang suka bersantai sambil ngopi susu kekinian. Tinggal seduh blend Relaxin ini, kemudian campurkan susu, gula aren, dan es batu sesuai selera. Mantap punya. Nah, apakah gue sudah cukup membuat lo ngiler dengan segala produk Kopi Ginjingers ini? Atau mungkin selama work from home lo nggak tahu mau pesan kopi di mana? Kontak aja langsung orangnya di 0895 0975 7433. Sekali lagi, 0895 0975 7433. Order kopi lo. Setelah beres pembayarannya, tinggal tunggu aja di rumah. Nanti akan ada kurir yang ngejinjingin kopi pilihan lo. Assalamualaikum, paket. Yo, taruh depan aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram Kopi Ginjinger. Namanya sama, Kopi Ginjinger, untuk mendapatkan informasi terkini. Kopi Ginjinger juga lagi nyiapin produk baru yang bakal memuaskan dahaga kafein lo coy. Ayo buruan pesan kopi lo di Kopi Ginjinger, karena Kopi Ginjinger gampang dinikmati, gampang dijinjing. Anjing, gue jadi pengen ngopi Tapi ntar dulu, kita selesaiin dulu episode podcast kali ini. Dan sekarang kita kembali ke Ines Natalia yang udah nunggu. Kalau dari pengalaman gue ngobrol dengan banyak podcaster, ngelihat artworknya segala macem, gue dapat kesan bahwa lu merancang semua ini dengan serius. Walaupun di awal tadi lu bilang, ya syukur kalau ada yang dengerin gitu. Tapi kemudian lu tadi bilang bahwa lu mengambil sudut pandang lain dari podcast yang bertemakan parenting gitu ya. Dan itu menarik idenya. Tapi sebelum gue tanya lebih lanjut, if you don't mind me asking, bebas kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa, are you a parent yourself? Belum. Parent untuk tumbuh-tumbuhan dan tanaman di rumah banyak. Dan itu juga udah mulai latihan parent tanaman lo lumayan loh stresnya. Itu dia. Kenapa gue akhirnya bertanya seperti ini? Karena gue membaca cerita tentang podcast lo atau episode pertama lo, di situ menyebutkan bahwa lo itu ingin sharing tentang the journey of parenting, perjalanan parenting menjadi orang tua, bahkan sebelum lo menjadi orang tua. Yes. Itu yang pertama klik di gue. Gila, idenya nih unik banget gitu loh. The journey of parenting sebelum lo jadi parent. Bisa lu ceritain lagi nggak? Jelasin lagi nggak? Sebenarnya jadi si podcast ini tuh punya makna dan tujuan yang memang beragam banget. Salah satu tujuannya memang tujuan sangat egois, karena gue juga mau prepare menjadi parent juga, dan orang-orang yang akhirnya gue interview dan gue bawa ke episode-episode selanjutnya adalah memang real parents bringing real parenting stories, dan di situ juga gue belajar banyak banget kan. Tapi pertama-tama first and foremost memang karena lensa parenting yang gue gunakan itu adalah lensa parenting yang namanya conscious parenting, di mana itu adalah proses tumbuh kembang manusia dan banyak banget proses healing atau penyembuhan emosional, penyembuhan luka batin misalnya, yang seperti itu kan. Dan gue menyadari bahwa biasanya nih kenapa penyembuhan atau healing ini sangat-sangat menjadi powerful di dalam parenting itu, karena biasanya orang tua tuh banyak tertrigger sama anaknya. Lebih mudah emosian kalau nggak sama pasangan, sama anak. Itu nggak ada bandingannya dibanding dengan kondisi atau situasi emosional di kantor tuh nggak ada bandingannya kalau dibandingin sama emosi sama anak gitu kan. Nah,
melihat dengan itu dan juga memahami dari sudut pandang psikologis bahwa ketika kita emosian sama anak dan akhirnya istilahnya kalau di conscious parenting tuh secara kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak conscious, pada hakikatnya, pada standarnya orang tua itu bisa mewariskan pola emosi atau luka batinnya yang belum sempat tersembuhkan ke anak cucu dan itu akan terus bergulir ke generasi gitu. Lu nakutin gue lu, Ines. Waduh. Bentar ya, gue cari anak gue dulu, di mana ya anak gue? No, serius nih, tapi gue mendengarkan beberapa episode podcast lo sampai kita ngerekaman ini udah ada 3 ya kalau nggak salah ya. Dan gue banyak manggut-manggut loh mendengarkan cerita-cerita itu dalam kapasitas gue sebagai seorang parent. Oh iya ya. Nah iya, karena memang jadi kan sebagai parenting coach ini gue kan memang sempat gue ada kayak ambil sertifikasi dan memang belajar dari pakarnya conscious parenting yang jadi beliau ada namanya Dr. Shefali ini perempuan luar biasa, ini udah masuk Oprah Winfrey Show kayak sampai 9 kali kayaknya. Gue udah berhenti menghitung karena memang sesering itu masuk Oprah kan. Jadi emang dia pertama kali gue ketemu sama dia, pertama kali gue ngeliat dia ngobrol, awal mulanya adalah ketika dia ngobrol itu gue merasa finally someone is telling the truth. Finally someone makes so much sense. Karena yang diomongkan itu adalah gimana pun juga orang tua kan pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya kan, pastilah, nggak mungkin enggak gitu kan. Orang tua mau yang selalu yang terbaik untuk anak-anaknya dan nggak ada rasa cinta yang lebih besar daripada rasa cinta orang tua ke anaknya. Tapi tanda tanya terbesar adalah kenapa selalu ada disconnection atau semacam agak ada salah paham antara orang tua dan anak. Kenapa rasanya kayak orang tua sama anak kayak ngomong pakai bahasa alien yang berbeda gitu. Dan itu di situ yang gue pahami bahwa ketika gue belajar lebih mendalam lagi tentang conscious parenting, jadi ternyata memang betul tidak perlu adanya anak-anak untuk belajar menjadi seorang conscious parent karena dari awal mulanya sekarang gue bisa belajar banget dari misalnya teman kantor, dari pasangan sendiri, dari orang tua gue sendiri, dari teman-teman. Itu dari situ tuh gue udah bisa memulai sebenarnya menyembuhkan luka-luka batin misalnya, atau kalau kita disebutnya di istilah psikologisnya inner child, jadi udah mulai bisa disembuhkan di situ. Jadi gue merasa melihat ini menjadi opportunity yang sangat baik untuk gue melakukan penyembuhan ini bahkan sebelum gue nanti punya anak gitu. Oke. Tapi secara konkret apa yang bisa gue sebagai pendengar ini expect dari podcast lo? Menarik. I'm looking at this from the perspective of a listener, of a new listener to be precise. Yes. Jadi mungkin gue akan mencoba putting myself in the shoes of both parents sama yang belum menjadi parents gitu ya. Kalau untuk yang sudah parents, udah punya anak, mereka akan mendengarkan sesuatu yang sangat-sangat relatable, tapi dilihat dari kacamata yang lain. Jadi cerita-cerita atau kisah-kisah yang dibawa ke episode di podcast gue itu, karena yang tadi gue bilang kan, gue mengundang orang tua asli dengan cerita-cerita nyatanya, dengan cerita-cerita aslinya. Jadi gue nggak cuma ngomong teori, jadi gue nggak cuma it was not even me teaching gitu kan, ini teaching atau sharing, lebih ke sharing dari kisah-kisah nyata para orang tua gitu kan. Jadi para orang tua akan merasa sangat-sangat relatable, tapi wah ternyata kesulitan parenting gue bisa lihat pakai lensa yang lain ya, ternyata gue bisa lihat pakai kacamata lain ya. Jadi semoga ada orang-orang yang manggut-manggut juga ketika ngedengerin gitu. Nah, kalau untuk pendengar yang belum menjadi parent, gue sendiri sebagai orang yang belum menjadi parent, dahulu kala tuh gue sering mikir gini, menurut gue dunia parenting itu adalah dunia yang sangat-sangat terselubung. Begitu orang udah menikah dan punya anak, biasanya I know definitely it's not gonna be easy, I know that it's difficult, tapi gak banyak orang terbuka itu cerita. Biasanya gue ngerasa kalau kayak misalnya buka sosial media gitu ya, gampang banget melihat bahwa wah orang tua sama anaknya yang lucu-lucu, yang imut-imut, pada ketawa-ketawa, pada kayak bahagia banget gitu kan. Padahal ternyata di balik semua itu yang kita lihat mungkin cuma kayak 0,1%, cuma 1 atau 2 detik gitu kan. I mean, don't get me wrong, kayak aku nggak pengen juga bikin orang yang belum punya anak jadi ketakutan, tapi the thing
is the reality, ya memang punya anak itu nggak cuman rainbow and butterflies and unicorns gitu kan, ya Oh yang no, take that from me. ya kan. Iya. Jadi memang benar-benar gue pengen menceritakan kalau misalnya gue pendengar yang belum punya anak, gue akan ternyata tuh ini ya misteri dunia parenting tuh sebenarnya seperti ini loh cerita nyatanya. Memang nggak cuman semuanya yang indah-indah yang lucu-lucu aja. Ternyata Nggak semuanya imut-imut yang kayak di Instagram gitu ya. pasti ada lucu-lucu, pasti ada imut-imutnya, tapi banyak banget loh yang bikin stres dan memang banyak banget yang bikin emosional, banyak yang bikin stres, banyak yang bikin pedih hati. Nah, itu dia yang mau gue ceritakan ke para pendengar supaya pendengar juga udah mulai memahami bahwa ternyata bisa siap-siap dari sekarang loh. Nah, Dan siap-siap dari sekarangnya bukannya berarti jadi takut-takut, bukannya berarti aduh gue nggak mau punya anak, bukannya gitu, tapi lebih kepada justru ada rasa kebebasan dan merasa bahwa gue punya ini nih kekuatan, gue bisa owning my own process gitu. Oke. Terus lu juga mengajak orang-orang untuk hadir di podcast lo. Siapa saja mereka ini? Dan apa relevansinya dengan journey of parenting yang sedang lu berusaha sebarkan lewat podcast? Ya, jadi yang diajak ngobrol di episode-episode di podcast gue itu yang tadi gue bilang bahwa mereka real parents, jadi memang orang tua yang sudah menjalani proses menjadi orang tua, dan ada beberapa dari mereka juga teman-teman coach gue sendiri juga. Terus kalau boleh bermimpi besar di kemudian harinya nanti semoga bisa masukin ini kan kayak yang beken-beken di luar sana segitulah, kayak misalnya Justin Baldoni kalau ada yang pernah dengar, atau misalnya Michelle Obama gitu kan. Mimpi kan boleh. Terus semoga juga nanti mau mengundang Dr. Shafalnia sendiri pastinya sebagai pemrakarsa conscious parenting. Ya, semua mulainya dari mimpi kok Ines, tenang aja. Betul. Oke guys, kita break lagi sebentar karena gue mau sharing informasi dari beberapa temen yang mau mempromosikan bisnis atau jasanya di Suarane Podcast dan juga di Kepo Buku Podcast. Yang pertama ini penting banget walaupun kadang-kadang kita anggap sepele. Ini buat lo yang butuh konsultan pajak. Karena sekali lagi, urusan pajak sekilas kita anggap enteng. Tapi coba aja tiap tahun lo ngisi SPT. Mumet. Nah, alternatifnya kenapa enggak lu pakai jasa konsultan pajak lewat abang kita yang satu ini, Abang Bernard Banjarnahor BKP. Abang Ben ini punya latar belakang pendidikan akuntansi dan administrasi perpajakan dari Universitas Indonesia dan punya berbagai sertifikat perpajakan dari beberapa instansi dan juga punya pengalaman kerja di berbagai sektor industri lebih dari 10 tahun. Jaminan mutu dong, jaminan mutu. Nah, layanan konsultasi pajak sama Bang Bernard ini macam-macam, mulai dari konsultasi jasa SPT PPH orang pribadi, ya ini kan sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai warga negara yang taat pajak ya. Nah, Abang Ben ini siap untuk membantu lo untuk mengisi dan melaporkan lewat e-filing, termasuk juga untuk orang pribadi yang punya pekerjaan bebas maupun umum. Nah, Bang Bernard ini juga menyediakan jasa lain seperti SPT PPH Badan, kemudian juga ada jasa pelaporan SPT bulanan, perencanaan pajak, restitusi pajak, pokoknya semua yang urusannya terkait dengan pajak. Serahin aja sama Abang Ben. Informasi lengkap lo kontak aja di 0858 1923 2207. Sekali lagi 0858 1923 2207. Bilang aja lo tahu dari Rane di Suarane Podcast gitu ya, atau dari Kepo Buku Podcast gitu. Atau lengkapnya lo cek aja ke websitenya Bang Bernard, ada di www.bb-taxconsultant.com. Sekali lagi www.bb-taxconsultant.com. Mantap. Terus, satu informasi terakhir sebelum kita kembali ke Ines, ini ada informasi dari Kumpul Bocah.
Nah, Kumpul Bocah ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran keren buat anak-anak, yaitu meliputi belajar jadi reporter cilik dan juga kelas menulis. Nah, untuk reporter cilik ini batas usianya 8-15 tahun, suka ngomong, punya banyak rasa ingin tahu, suka belajar hal-hal baru. Ya, itulah dia, ciri khas reporter. Dan kegiatannya dilakukan online lewat Zoom. Mereka belajar macam-macam, mulai dari belajar wawancara, mencari dan mengulik informasi, dan lain sebagainya. Malah cuy, mereka punya jadwal rutin, rapat redaksi seminggu sekali, persis kayak para reporter-reporter gede itu. Termasuk juga belajar dari para mentor, kadang juga lewat mentor tamu yang pasti sudah berpengalaman. Dan lebih dari sekedar belajar, mereka juga langsung mencoba, nggak tanggung-tanggung. Yang diwawancara itu orang-orang top. Ada Ernest Prakasa, ada Tisa Julianti, ini daber senior, ada Angga Sasongko, filmmaker, ada Widi Mulia dan anaknya, serta Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia yang juga sudah masuk dalam jadwal untuk diwawancara oleh para reporter cilik ini. Terus Kumpul Bocah juga ada kelas menulis cerita, ini yang nanti arahnya menjadi pembuatan zin untuk anak. Ini dilakukan bareng Kak Dian Nuranindia, seorang penulis profesional. Mungkin lo akan mengenal dia dari dua karyanya, yaitu Dea Lova dan Rahasia Bintang. Kak Dian ini juga adalah pengusaha dan dosen marketing komunikasi di salah satu universitas di Jakarta. Nah, kelas menulis untuk anak-anak ini juga sama untuk anak usia 8-15 tahun dan bakal diadain tanggal, catat, 19 Mei 2020. 19 Mei 2020 mulai jam 3 sore waktu Jakarta, akan dilakukan secara online pakai Zoom. Gratis cuy, tapi terbatas. Makanya buruan daftar. Informasi mengenai reporter cilik dan juga kelas menulis anak bisa lu cek di Instagram mereka, Podcast Kumpul Bocah. Sekali lagi, Podcast Kumpul Bocah, atau ke mamata.project. Mamata.project, itu akun Instagramnya. Oke, kita kembali ke bagian terakhir obrolan dengan Ines Natalia dari podcast Start Here to Connect. Kasih contoh dong tamu yang lu udah undang. Bentar ya, gue lagi ngeliat podcast lu ini. Terus salah satunya misalnya yang pertama sekali lu undang di podcast lu di episode kedua ini namanya Brittany Castillo. Who is she? Terus dia cerita tentang apa sih? Ya, jadi pertama di episode bersama Brittany ini dia fellow coach juga, dia parent coach. Dia entrepreneur juga, dia pernah di US Army selama beberapa tahun, kayaknya 2-3 tahun, dan sekarang dia tinggal di Jepang. Lalu yang dia ceritakan itu tema utamanya adalah kita mau memecah mitos-mitos parenting, di mana salah satu mitos terbesar adalah connection antara parent and child tuh normal atau natural gitu. Semua orang tua pasti langsung merasa terkoneksi dengan anaknya. Itu kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat orang tua, ya namanya koneksi itu human lah, pasti natural gitu. Nah, kisahnya si Brittany ini, dia memang bercerita secara dengan sangat-sangat open dan vulnerable banget. Dia cerita kalau pertama-tama nih kehamilan gue ribet banget, kehamilan gue sulit banget. Dan gue selalu percaya bahwa ketika nanti anak gue udah brojol, semuanya pasti akan baik-baik aja. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya gitu. Jadi dia nggak sabar banget nih untuk benar-benar ngelahirin anaknya kan. Dan intinya adalah ketika anaknya lahir, dia dari hari pertama itu nggak ngerasa terkoneksi sama anaknya. Jadi dia ketika ngeliat anaknya, dia berpikir bahwa okay, you're pretty and everything, kayak I guess I need to love you, tapi kenapa ya ada rasa yang salah gitu. Dan sejak saat itu pokoknya mulailah ada dia sebagai ini kan ya, orang tua pertama, anak pertama, belajar banget dari pengalaman pertama, dan pokoknya dia banyak banget kesulitan-kesulitannya, dan di mana akhirnya dia memahami bahwa kunci utama untuk merasakan atau melihat anaknya, jadi gini, kunci utama untuk akhirnya menikmati proses parenting itu ternyata ketika dia bisa melihat anaknya sebagai guru. Nice. Gitu. Dan pola-pola seperti ini yang bisa diharapkan pendengar lo ke depannya ya. Bahkan banyak cerita, akan banyak pengalaman yang bisa dibagi terkait dengan perjalanan atau persiapan juga untuk menjadi seorang parent ya, seorang orang tua ya. Betul banget. Dan biasanya gue di setiap akhir episode gue pasti bertanya satu pertanyaan ini, bahwa
kalau misalnya nih lo bisa putar balik waktu, apa sih yang lo harapkan someone would have told you before being a parent? Ulang. Gimana? Ulang. Gue belum siap tadi. Kayak napas dulu. Napas dulu, oke. Gimana pertanyaannya? What would be the one thing, satu hal you wish you would have known? Jadi lo berharap lo bisa tahu sebelum lo menjadi parent, atau what is the thing that you wish someone would have told you before you being a parent? Now you're getting me thinking. Kalau lo jawabannya apa? Ada jawabannya nggak? Kan bapak ini juga punya anak ya? Punya. Dan ini spontan aja ya. Kalau gue mungkin akan berpikir bahwa andai aja ada orang, atau andai aja gue tahu atau dikasih tahu orang bahwa parenting adalah tentang bagaimana lu membentuk sosok manusia baru. Betul. Dan serunya lagi sebenarnya nggak cuman membesarkan anak dalam arti definisi membentuk manusia baru. Sebenarnya disadari atau enggak, sebenarnya orang tuanya pun menjadi manusia baru ketika berelasi dengan anaknya. Bener nggak tuh? Berasa seperti itu? Rane yang dulu masa bujang sama Rane yang sekarang bapaknya orang, gimana tuh bentuknya? Gila lo beneran lo. Ini bahaya ini guys, ngobrol sama Ines nih. Lu diajak mikir dan kemudian menemukan sesuatu. Oh iya ya. Bahkan gue dengerin podcastnya itu 2 episode pertama. Yang ketiga gue belum denger, tapi 2 episode pertama gue langsung oh iya ya. So kalau lu mau ngerasain oh iya ya itu, momen-momen itu, dan ingin mendapatkan sesuatu pola pemikiran yang lain dari yang lu yakini selama ini, cobalah dengar podcastnya Ines. Judulnya sekali lagi Ines, Start Here to Connect. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya harus diajukan di awal tadi, tapi gue simpan di belakang karena gue nggak mau ketika itu diajukan di awal orang udah lebih dulu kabur. Kenapa bahasa Inggris, Ines? Karena gue cara nanyanya udah kayak Oprah Winfrey belum? Dikasih pause sebentar gitu. Boleh. Tinggal dikasih wig aja mirip deh beneran. Oh, udah mirip udah. So kenapa bahasa Inggris? Why English? Kemarin sempat dengerin episodenya Suarane juga nih, ngobrolin tentang, pokoknya salah satu narasumbernya bilang bahwa kalau kita di podcast itu kita harus membahas hal-hal yang kita pahami, jangan bahas hal-hal yang kita nggak ngerti gitu kan? Yap. Kalau di teman-teman Suarane podcast tuh istilah lebih kasarnya, ngomonglah apa yang lu tahu, jangan sok tahu. Betul. Nah, eta pisan, bener. Nah, ketika gue mendalami lagi nih apa nih yang gue tahu? Oke, kalau gue mau ngomongin misalnya si conscious parenting gitu kan. Terus gue mikir-mikir lagi, nih gimana ya mau ngomongnya itu, sempet dulu kan juga nanya-nanya juga kan sama orang-orang sekitar, sama Mas Rani juga, ini enaknya pakai bahasa Inggris atau Indonesia gitu. Nah, setelah gue pahami lagi, kalau gue emang mau ngomongin tentang conscious parenting, terminologi yang gue pelajari dan bahasa-bahasa keseharian yang gue gunakan sama klien itu pasti bahasa Inggris, karena memang banyak banget istilah psikologis yang nggak susah, tapi kalau diterjemahin jadi aneh. Atau malah mungkin bisa jadi beda ya. Nah, betul, itu dia. Misalnya kita banyak ngomongin tentang inner child gitu kan. Inner child dalam arti misalnya kita ada inner child wound. Terus di Indonesia jadi apa? Anak kecil di dalam. Kok kayak jadi tuyul. Kayak jadi. Bisa gak sih gue bilang jiwa anak atau jiwa, gak bisa juga ya? Bingung kan? Kayaknya kalau di Indonesiain tuh kayak jadinya apa ya, luka batin kalau nggak salah. Nah tapi itu kayak nggak kena dengan makna yang semakna maknanya itu gitu. Jadi akhirnya gue udahlah pakai bahasa Inggris aja. Tapi nanti kebetulan gue rencana banget sih bakal ada kayak spesial episode bahasa Indonesia, menghadirkan tamu orang Indonesia tuh rencana banget sih seperti itu, rencana ke arah situ juga gitu. Oke. Tapi sekarang pertanyaan terakhir gue, Ines, ini kita sudah meninggalkan jauh lah dari tema podcast lu dan kita biarkan teman-teman yang lain mau tahu lebih banyak
untuk mendengarkan langsung. Lebih enak digituin daripada dibuka semuanya. Pertanyaan gue yang terakhir ini berkaitan dengan dunia podcast. Gimana rasanya jadi podcaster, Ines? Waduh. Kan di awal tadi lu cerita tuh, gue pengen punya podcast segala macam. Sekarang gue tutup dengan pertanyaan ini. So, what's it like to be a podcaster? Seru banget sih. Seneng banget, seru banget. Dan terutama karena memang gue se-passionate itu dengan topiknya juga kan. Dan ketika gue akhirnya ada interview sama si Real Parents ini yang kebetulan juga teman gue sendiri. Jadi di setiap episode itu tuh akhirnya ketika gue interview sama mereka juga kayak ada momen terdedikasikan untuk benar-benar kayak cuman ngobrol one on one tentang real story. Itu benar-benar menurut gue precious banget sih. Karena itu akhirnya jatuhnya meskipun tetap aja kadang-kadang ngecek kan, oh udah statistiknya berapa nih, udah berapa yang dengerin ya, tetap aja kan dicek-cek juga kan. Tapi perasaannya tuh sebenarnya sudah sangat terpuaskan bahkan ketika lagi interviewnya sendiri. Itu menurut gue seru banget. Dan ketika misalnya editing atau segala macam, editing ini prosesnya juga menarik sih, karena gue sering kali, wah ini nih kayak interview udah oke nih, gue editing paling sejam 2 jam jadilah gitu kan. Wah akhirnya sehari 2 hari. Udah ada yang ngerespon belum sih? Ngerespon apa nih? Ya belum banyak sih, baru 3 episode pada saat kita rekaman ini. Tapi udah ada yang ngerespon belum sih dari pendengar atau siapa yang tahu podcast lo? Jadi ya dengerin aja nih Start Here to Connect, karena di sini lo akan merasakan benar-benar sensasinya menjadi orang tua, dan gak cuma sembarang orang tua, menjadi seorang conscious parent. Dan di sini lo bakal belajar banget nih, dibukakan misteri dunia parenting dengan lensa baru, dengan lensa yang sangat fresh, dan dijamin lo akan manggut-manggut memang ketika ngedengerin ini gitu. Nice. Dan paling akhir minta tolong dong, itu pertanyaan penutup lo itu tolong diajukan kembali. Jadi Ines ini, bagi lo yang kelewatan karena podcast ini lumayan panjang, Ines ini setiap akhir podcastnya selalu punya pertanyaan yang memancing orang untuk mikir gitu loh. What is the one thing you wish you would have known before having a child? Ya, atau what do you wish someone would have told you before you have a child? Selamat mikir. Ines, thank you banget Ines. Sukses. Terima kasih banyak Mas Rani. Oke, bye-bye. Dan kawan-kawan, sampai di sini aja episode kita kali ini. Makasih banget dan semoga bermanfaat. Terus kalau lo ada rekomendasi podcast yang menurut lo menarik buat gua dengerin dan siapa tahu bakal gua tampilin di episode-episode Suarane Podcast, silakan kontak gua di suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau DM aja di Instagram @suaranepodcast, Suarane Podcast. Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast di aplikasi podcast kalian dan main juga ke website suarane.org. Selain bisa dengerin podcastnya secara langsung di suarane.org, di sana juga ada beberapa informasi mulai dari artikel sampai juga video mengenai podcasting. Lengkap sudah. Akhirnya dari Bangkok, Thailand, Rane Hafid pamit, permisi, assalamualaikum.